Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtimnani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu, ilmu yang kita nggak akan pernah mampu menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 18, in ta'udu la tusuha, dan apabila kalian hendak menghitung nikmatku maka tidak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Maka banyak saja bersyukur agar nikmat ini Allah tambahkan, dan janji Allah ini Allah letakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7, wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani. Dalam Quran disebut dengan istilah itiba, agar kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal berapa? Oh, Islam tanggalannya dewi ndak entos. Ini kita mau dihargai musuh Islam. Gimana musuh Islam mau menghargai kita kalau kalender kita aja kita nggak tahu? Sekarang tanggal 6 Muharram, sudah maghrib. Sudah. Kajian malam ini saya awali dari surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indallah hisna asara sakhra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fikina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah peraturan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
Artinya jumlah bulan di sisi Allah 12. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah dengan ada 4 perawi utama. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, dibukukan dalam kitab Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Musnad Ahmad. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu, yakni Dzulqa'dah, Muharram, Mudhara baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan yang urut. Dzulqa'dah bulan 11 tahun kemarin, Zulhijjah bulan kemarin akhir tahun, bulan 12, Muharram sekarang, dan kita dari tanggal 6 sudah maghrib. Wasyahrul Rajab, nanti ada bulan ke-7, Jumada baina Jumada wa Sya'ban, yang diapit cuma di Akhir dan Sya'ban. Kemudian Allah katakan dalam firman-Nya, fala tadlimu fihi anfusakum, jangan disia-siakan bulan ini, jangan menganiaya diri di bulan ini, jangan mendolimi diri di bulan ini. Maknanya apa? Bulan ini bulan yang dikhususkan oleh Allah. Kenapa Allah katakan fala tadlimu fihi anfusakum? Karena bulan ini, saya ambil dari Sahih Muslim nomor 1145, perawi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad di'fin. Satu amal ibadah dan amal soleh anak-anak cucu Adam yang dilakukan di bulan Qa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu pun masih ditambah 1 bulan lagi oleh Allah, bulan 9. Bulan apa itu? Munio September sana ngasabilul mutakin nango gereja kono. Ramadan. Bulan 9 September neng gereja enak September ya. Kalau di sini Ramadan. Ini satu amal kebaikan kita dilipatkan Allah minimal 10 kali. Ila sampai dengan sab'a berapa? 7. Mia di'fin. Mia bukan yang jaga warung kopi. 700.000. Jadi satu amal kebaikan itu dinilai Allah pahalanya 10 sampai 700. Tadi antum salat Isya di sini, berapa pahalanya? 27. Bulan apa ini? Muharram. Berarti minimal dikali berapa tadi? 10. Berapa berarti? 270. Kenapa Allah berikan ini? An-Nisa 28. Yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khalikul insanu dha'ifa. Udah ketemu? Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Jadi Allah kasih kita 5 bulan, 4 haram 1 bulan suci ini, karena kita ini lemah. Maka dibantu Allah dengan bulan-bulan ini supaya amal soleh dan amal ibadah kita ini dilipat-lipatkan. Sebab kalau enggak, catatan kita itu yang cuma 1 baik, tapi B yang lain lebih banyak. Betik, blebes, blingset, bulet, beler, banggel, itu lebih banyak ketimbang baiknya. Maka kalau itu kita tidak dibantu Allah di yaumal mizan, di hari saat timbangan amal, sepertinya kita nggak akan mampu masuk ke surga tanpa mampir neraka. Maka dibantu kita oleh Allah. Sehingga Allah katakan fala tadlimu fihi anfusakum. Maka jangan kalian menyia-nyiakan bulan ini. Ini erat sekali dengan peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyelamatkan beliau dari anak panah busur yang sudah melengkung, dari hunusan pedang kejaran kaum Quraisy. Dan Rasulullah sempat disembunyikan Allah di gua
Gua apa? Selarong. Hah? Oh, Gua Sur. Tak pikir Sabil Mutakin pindah Nusantara, Gua Selarong. Di Gua Sur. Peristiwa ini adalah peristiwa satu yang luar biasa, yakni Allah memberikan kemuliaan, memberikan kemenangan, pertolongan kepada beliau. Pun juga Rasul Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Bani Israel diselamatkan Allah, Fir'aun ditenggelamkan. Maka Muharram ini bulannya Allah, sehingga Allah sebut Muharram ini dengan Syahrullah. Syahru itu bulan, disandarkan dengan jalalah Syahrullah, bulannya Allah. Maka umat Islam sebaik-baik dalam bulan ini pakai Muharram, jangan pakai Suro. Kalau pakai Suro tidak berani ngapa, karena malam itu Suro. Gara-gara film model begini orang Islam punya gawe takut, manten takut, mantu takut, semua takut. Kenapa? Malam satu Suro. Justru ini bulan kemenangan, bulan kebangkitan. Dan sebaik-baik umat Islam itu saya ambil dari Muslim 2452. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul bersabda, kullu ibnu Adam khata, khataina khairuhu tawabbun. Semua anak cucu Adam itu pasti keliru, salah dan berbuat dosa. Tapi sebaik-baik dari anak cucu Adam itu adalah mereka yang bertobat, mau berubah dari buruk, dari malas menjadi rajin, dari betik menjadi taat, dari blebes menjadi sungguh-sungguh. Karena hijrah, maka Muharram itu erat dengan perubahan. Kembali ke surat 936, wa qatilunal musyrikina kafatan kum kafah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Perangi kaum musyrikin, karena mereka tidak pernah berhenti memerangi kita. Perangnya sekarang nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, nggak pakai busur dan anak panah, Pak. Perangnya itu husul fikri. Dan perang yang sudah sukses mereka jalankan kemarin Covid. Dahsyat Covid kemarin, banyak korban, lockdown, kajian berhenti semua. Umat Islam jauh dari ilmu, umat Islam jauh dari ibadah, umat Islam dijauhkan dari Robnya. Luar biasa, hebat. Pada waktu saya masih di sana, sempat kita akan porak-poranda Islam di Asia. Saya pikir seperti apa bentuknya, katanya ini Covid sama pamannya namanya Omikron. Kalau bibinya mungkin namanya Tante Mikron. Dan sukses. Kebangkitan umat Islam itu bisa datang dari Allah, tapi dari umat itu sendiri mau berubah. Karena Allah gak akan pernah merubah sebuah kaum kalau gak kaum itu sendiri mau merubahnya. Maka mewarnai bukan cuma memperingati, tapi kita perlu hijrah. Hijrah ada dua dalam kaidah syar'i. Yang pertama hijrah hissi, sinnya sidah, hissi. Artinya pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Pindah dari negeri yang penuh fitnah ke negeri yang menjaga lisan. Pindah ke negeri yang penuh maksiat ke negeri yang taat. Ini hijrah hissi. Yang kedua hijrah maknawiyah. Hadza salasu mangkuna fiha. Ada 3 unsur di dalamnya sabda Rasul. Hijrah maknawiyah. Yang pertama hijrah badan. Yang kedua hijrah lisan. Yang ketiga hijrah kolbu, hati.
Ini hijrah maknawiyah. Maka kita mesti ingat program besar Allah. Buka surat 51 ayat 56. Program besarnya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi badan kita ini diciptakan Allah. Itu punya tujuan Allah, agar badan ini mengibadati Allah dengan benar dan secara hak. Buka surat 23 ayat 115 Al-Mu'min. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. 115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah ciptakan kita itu bukan untuk mainan. Sangat berarti. Dan orang mengharapkan kita kembali kepada Allah. Karena kita pun dulu juga Allah yang genggam ruh ini. Ruh kita ini semua digenggam Allah, baru dikirim ke rahim ibu kita masing-masing. Tidak ada satupun di antara kita yang ruhnya pernah digenggam Allah. Allah letakkan di surat 7 Al-A'raf ayat 172. Jadi kita semua ini digenggam Allah sebelum dikirim ke rahim ibu kita. Wa id akhadha rabbukum min baini adam min zuhurihim zuriyatahum asadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Baca Mas. Dan ingatlah ketika baru mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu ada keturunan mereka, dan Allah telah berkesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar dari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami pernah bersaksi. Antakulu yaumal kiamati inakuna min hadza ghafilin. Jadi Allah lakukan itu, besok kita tidak bisa mengelak. Pertanyaan saya, coba angkat tangan yang ingat rohnya digenggam Allah sebelum dikirim ke rahimnya ibu. Coba angkat tangan. Tidak ada yang ingat ya. Kita ini digenggam Allah langsung. Maka tadi Allah katakan menciptakan kita alam nahwafil, bukan untuk main-main. Dan aku minta kamu nanti kembali kepadaku. Buka surat Al-Qiyamah berapa ya? 75. Iya, Al-Qiyamah 75. Ayat 36 Mas. Iya, Al-Qiyamah 75. Ayat 36. Allah mengatakan apa? Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada jawaban? Tuh. Jadi kita ini bukan untuk biasa, untuk mainan biasa. Kita ini punya tanggung jawab. Dan pertanggungjawaban nanti ada di Yaumal Mizan, Yaumal Hisab, Yaumal Jam, Yaumal Horor. Banyak sekali namanya. Yaumal Hisab, Yaumal Jam'i, Yaumul Horor ya. Maka kebangkitan ini harus diawali dari pribadi dulu. Karena Islam ini individu, setelah individu baru berjamaah. Allah merintahkan itu individu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri pribadi dulu, baru keluarga, lingkungan, masyarakat dan semuanya. Dan Islam ini itu sifatnya berjamaah. Tapi kekuatan itu dari individu. Maka Rasul ini akan kita bangkit setiap kali bukan berubah dan lisan hati. Badan kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Maka sholat contoh yang paling gampang sudah.
Rasul bersabda, "Shollu kamma ra'aitumuni usolli." Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an, dibukukan dua imam besar Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Maka dalam ikuti Rasul. Takbirnya Rasul itu cuma dua. Karena Rasulullah SAW yakabaro yadaihi hadwa mangkibai. Ini takbirnya Rasul. Sumahada kabaro hadwa atunuhi. Ini takbirnya Rasul. Jadi Rasul kalau takbir cuma di sini, terkadang di sini. Ya. Jadi kalau ada orang yang biasa di sini, tidak usah negur yang di sini. Yang biasa begini, tidak usah utik-utik temannya yang di sini. Rasul pakai keduanya. Yang sampai tegur yang aneh-aneh aja. Ah, iki teguran. Mas, iki sholat duduk silat. Ukti, umi, akhwat, hati-hati. Lu kama ro'aitumuni usoli. Sholat kalian seperti lihat aku sholat. Gak ada beda. Jadi putri gak usah begini-begini. Kemayu. Malaikat tuh gak tertarik sama sampean. Buka. Seperti Rasul. Jadi jangan aneh-aneh. Ada orang sholat begini Pak. Gak situ. Gak situ mana. Gak situ mana. Ini sebelah ini. Ini laopo gak situ. Ini mengganggu kekusuhan tetangganya. Dan itu terjadi. Ayo berubah. Ini hijrah maknawiyah. Gak harus pindah tempat. Contoh lagi urusan badan. Puasa. Itu ibadah badan juga. Maka puasalah sebagaimana puasa yang ada. Kalau kita gak pernah puasa sunnah, selama ini puasa cuma Ramadan saja. Terus kita sunnah, hijrah. Itu sudah hijrah, udah bangkit namanya. Coba Isnain wa Khamsi, Senin Kamis. Oh abad Pak, ada 8 itu Pak, 4 Senin sama Kamis. Ya sudah sebulan 3 hari aja. Ayamul Bid. Ayamul Bid itu artinya apa? Puasa putih. Berapa hari? Nah, tolong jangan diterjemahkan bahasa Jawa. Udah bahasa Indonesia aja, puasa putih 3 hari. Katik diterjemahno Jawa, poso mutih 3 dino. Tekon koncone, ya apa? Iku lho Mas, mangane sego putih, ngombene banyu putih. Bleset. Lho, kae gawe lawuh. Endok Mas, kuninge. Putih, kuninge aja. Wah, tambah. Berarti ngombe susu, enggak apa-apa, yang penting enggak coklat atau stroberi. Luh. Tahu kukusen nek digoreng coklat. Aneh-aneh. Dan bukan yang 3 hari terus tidak makan minum total, jempolnya dicancang telepon di kamar, kok diudik bales uji urip, aneh-aneh. Itu semua hijrah, hijrah maknawiyah. Lagi contoh badan. Ibadah umroh atau haji. Berapa kali saya temui itu kalau saya pas berangkat umroh. Makanya kalau ada jamaah Sabilul Mutakin Oktober, kalau memang mau berangkat itu bareng saya. Untuk suami istri gratis. Mau? Saya yang gratis, sama yang bayar. Saya kan dibayari travelnya, mutawifnya saya. Ya. Berapa kali saya nemuin macam-macam orang di sana. Perutnya dibuka Pak. Digosrok-gosrok di Ka'bah, dikejar askar, dipegang, marah-marah. Ada saya waktu saya lerai, Arabik ya, saya bilang hada kulumina jami, itu jamaah saya. Fada kula mafi muskilah, fana labasa, dilepas. Haj, nanti, dah, bertanya, Lamongan, ada lagi macam-macam Pak. Surbanya dibuka Pak, diosrok-osrok, diambung puter, diosrok-osrok, diambung. Wajar lagi sama askar. Haram. Lerai lagi. Ya, Lamongan mana? Nah saudaraku, bermanasiklah haji sebagaimana yang diajarkan Rasul. Jangan aneh-aneh. Kalau kita mau berubah, ini hijrah, ini kebangkitan. Dan kalau orang mau hijrah, janji Allah dahsyat. Surat 4 Mas,
ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. 400. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Tuh. Jadi siapa yang mau berubah pindah itu? Muraghaman katsira wa sa'a. Ini janji Allah. Rizkinya itu diberkahkan dan dilebihkan dari sebelum dia berubah. Ini makna daripada hijrah badannya. Badan kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Maka gunakan badan ini dengan nilai-nilai ibadah. Bekerja mencari nafkah ibadah dengan badan. Ini kebangkitan. Kalau tidak kita mulai dari diri kita masing-masing, kapan akan jadi satu kesatuan yang besar. Lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairu aw liyasmut. Sambil dari Bukhari Muslim lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau enggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Auliyasmud, diam. Lisan pun dijaga, Pak. Ada orang suka ngomong sembarangan. Ono koncone acara nyanyi, suaramu enak, tapi enak mana gak nyanyi awakmu. Lagi nyaut temennya, lu iku ojo nyanyi. Ngomong ae wis fales, tambah nemen. Dan kita ini Pak, kalau memang benar-benar menjadi hambanya Allah yang ingin punya pangkat disebut ibadur rahman. Ini pernah saya sampaikan masjid Sunan Derajat. Judulnya waktu itu menggapai derajat ibadur rahman, ya pernah ya. Coba dicek kembali surat 25 ayat 63. Ini yang pertama kali Allah sebutkan lisan. Lisan di sini. Jadi lisan kita wa ibadur rahmanil ladina yamsauna alal ardi hauna ida qatahabul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Masya Allah. Ini kebangkitan nih. Dua ini, lisan dan hati di situ. Yamsauna alal adi au haulana. Kalau dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak ada kesombongan. Kalau diolok-olok, dibalas dengan doa dan kebaikan. Kita berat Pak diolok-olok itu. Awakmu ku kucing manya nih. Balas kita, kon kucing garong, lu nemen. Pancene awakmu wedhus, balas kon wedhus gibas, lu nemen. Kapan kita berubah? Kapan kita mau hijrah lisan kita? Lisan itu sebaik-baik digunakan. Bidzikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih baik dibanding ngomong sembarangan. Saya punya teman. Saya pengen ketawa soalnya. Itu kalau kenal orang baru kenalan, nyebut nama langsung dikasih kepanjangannya. Agus, agak gundul sedikit. Barang dibuka topi nih, pancen botak wonge gitu. No ere. Ada lagi, Bang Tuti, untune metu titik. Kok kebetulan ya pancen metu untune gitu. No Weli, wedokane gak lali. Kok yo ketepan wong iki pancen wedokan gitu lho. No iblis teko ndi mbek jin ndi sing mlebone arek iki gitu. Nah, yang paling ndak enak waktu kenalan sama saya. Samudra. Saat muda doyanane rondo. Gak wedi. Nah, manfaat gak mbak ini untuk apa? Berubah kebaikan masuk ranah hijrah, dan janji Allah siapa yang mau berubah muraghaman katsira wa sa'ah. Disiapkan Allah rezeki yang lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum dia mau berubah.
Ini makna kebangkitan kita. Dari diri kita sendiri, kita coba bangkit, kita coba lepaskan ini semua. Yang terakhir, kolbu. Setelah itu kita diskusi. Kolbu ini urusan hati. Ini yang paling berat, Pak. Hati ini. Ujub, riya, zum'ah, dengki, hasad, iri. Itu penyakit hati semua. Maka Rasulullah dibilang, hadas salah sumangkuna fiha min hajati ma'nawiyah. Hijrah maknawi itu 3 unsur. Badan, lisan, hati. Contoh ujub. Ada orang infak 10.000 ketok ngomong dewe dijawab dewe. Ake aku 20. Nanti ada orang sujudnya masih miring-miring. Sik miring, aku wis lurus. Ngomong dewe, dipuji dewe, dijawab dewe. Ini ujub. Yang kedua riya. Riya ini paling banyak dibentuk-bentuk sedekah nih, Pak. Maka Rasul bersabda khairu amalan yadaini yumna min yusra. Amalan yang terbaik kananmu ditutup dengan yang kiri. Hadis. Dan orang sekarang kalau ada kotak infak lewat, tapi bukan karena hadis. Sebab kalau dibuka 2.000. Padahal Rasul bilang yang terbaik tutup. Tapi nek 1 sama 50 tak miris ini. Mas, kotak ini. Kayak ketok nek abang. Riak-riak seperti ini hapus, berubah kita hijrah. Zum'ah. Zum'ah itu kebaikan yang dicerita-ceritakan. Ada contoh kebetulan terjadi, ada 4 sahabat A, B, C, D. A muslim, B muslim, C muslim, D kafir. Kebetulan saya waktu itu belum Islam. Tapi 3 sahabat saya ini Islam semua. Saya belum. Si A ini oleh Allah sejak dari kakeknya, bapaknya sampai dia sekarang ini memang dikhususkan sepertinya beliau ini. Sampai punya masjid, mendirikan masjid. Sudah punya masih dirikan lagi. Dan luar biasa. Rasanya duit itu koyok gunting dewe. Solehnya luar biasa si A ini. Si B lumayan, C lumayan. D saya kira muslim, wis dakwah. Biar C kafir. Nah, B sempat bangkrut, perusahaannya habis. Datang ke A. Sama A diinjek itu sekitar pokoknya 1 miliar kurang pirang juta loh. Dan itu nggak pakai balas, nggak pakai bayar, nggak pakai ngangsur, cuman buat nginjek aja, muka-muka manfaat gitu tok kalimatnya. Allahu Akbar. Perusahaan B bangkit, sukses, nggak ada yang tahu kecuali saya sama C nanya waktu itu, bro, apa mau melamar tiba? Iya. Kok iso ngadeg maneh? Ya apa carane? Dewangi A. Masya Allah. Sudah Islam saya. Masya Allah. Ya wis, sudah. Saya tidak komen apapun. Saya simpan rahasia itu karena saya tahu biar si A nanti mendapatkan balasnya di akhirat. C juga nanya. Dijawab yang sama, sing ngijek. 20 tahun kemudian Pak, HP kami ini sama-sama berbunyi WA ini. Reuni akbar. Datang. Begitu datang Pak, C ini langsung ngomong sama A. Loh, bewinginane Bu, tolong. Langsung apa dia? Nek katik ngomong iki, gak usah ngomong karo aku. Ya apa keluargamu, ya apa anakmu. Gak mau Pak, dia dibicarakan itu. Minta lain. Ini Pak, tidak cuma mantap Pak, ini mantab.
Kol-kolah kubro. Tapi ada Pak semacam ini, semacam A ini ditanya, "Iku mbok tolong yo." Ya, "Oh, iku durung spiro." D, Surabaya tak tolong. E, Lamongan tak tolong. F, Madiun tak tolong. Kabeh dicetakna ini Zoom. Ini habis amal Pak. Dan ujung daripada ujub, sum'ah, riya, semua ini ujungnya apa? Sombong. Sombong. Dan sombong itu Mas 16:29. Wa'abadakul jannata khalidina fiha fala ba'sa min mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Tuh, kalau sudah sombong ini neraka. Dan Allah katakan ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Kekal. Sombong itu kekal. Begitu mendengar penjelasan seperti ini, para sahabat Rasul kala itu bergetar semua hatinya. Apalagi Rasul tambahkan mangkana fi qalbihi misqalu daratin min khubrin la yattakhidul jannah. Maka siapa yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi saja, enggak bisa masuk surga. Wih. Mangkana fi qalbihi misqalun daratin min khibr la yattakhidul jannah. Sahabat langsung nanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, kuda kami mahal, bagus, baju kami mahal, bagus, terompah kami mahal, bagus, apakah kami sombong?" Karena Rasul mengatakan mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min khibr la yattakhidul jannah. Tidak bisa masuk surga. Sebesar biji sawi sombong tidak bisa masuk surga. Takut sahabat. Qal, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibul jamal." Allah itu zat yang indah dan Allah menyukai keindahan. Lega sahabat. Kudanya sahabat mahal-mahal Pak. Makanya kalau ada jamaah sabilul muttaqin kok pakai sepatu atau sandal di depan harganya 5 juta. Wih, sombong. Bukan, itu tondonin duit-duit. Nek duit gak iso tuku sandal 5 juta. Apalagi dia jalannya biasa, kecuali dia jalannya seperti orang mengibarkan bendera pusaka yang kakinya diangkat, nah itu baru cek ketok nek sandalnya 5 juta. Itu sombong. Para sahabat lega kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma khobru?" Kalau begitu apa definisi sombong? Qal, Rasul menjawab, "Al-khobru batarul haqq wal ghamtunas." Sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan manusia. Itu baru sombong. Selama antum tidak punya dua ini, tidak ada batarul haq dan gak gomtunas, gak usah khawatir, tidak ada kesombongan berarti. Karena tegas Rasul mengatakan al-qabru batarul haq wal gomtunas. Sombong itu ada yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan manusia. Contoh yang nyata di muka bumi ini dua kaum, Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sombongnya bukan main dan meremehkan manusia. Semua di luar Yahudi dia sebut anjing. Kalau Nasrani ini bukan ingkar sombong, tapi dolala, sesat. Kenapa? Karena dia Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Maka Allah bilang sesat. Dan dua-duanya ini ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini Quran ini ada di surat 98 ayat 6. Nah, saudara-saudaraku, maka berubahlah kita, jangan sampai punya rasa sombong juga dalam diri kita, walaupun sebesar biji sawi saja. Maka kalau antum naik mobil, hujan-hujan, nyiprati sepeda motor, cerat-cerat orangnya marah-marah, langsung buka kaca.
mohon maaf gitu, keren. Apa? Kecipratan. Mangkane tuku motor cekak kecipratan. Alamat neraka iki, Bro. Ganti wedi to. Nah, saudaraku, maka perubahan itu dari diri pribadi kata Rasul. Setelah itu baru ke lingkungan, ke masyarakat, mengajak yang lain dalam amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, baru meluas. Ini kebangkitan. Dan ini bisa kita momentumkan dimulai tahun baru. Mana? Jangan loyo lagi, hancur nanti. Nah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita yang hadir ini mampu untuk berhijrah maknawiyah melalui badan kita, lisan kita, dan kalbu kita. Amin. Allahumma amin. Dah selesai melakukan rong jam setengah luwih rene. Senam jantung mulai keluar bunder, kebumas ini. Teko gak iki ya. Teko gak iki. Masya Allah, seret mandek. Seret mandek. Gak teko balik mulai bro saya. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, selebihnya kita diskusi. Saya buka. Atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk bawah, boleh? Tidak apa-apa, monggo. Ada. Lo kalau udah ada tak tutup, tak mulai aku macet mana ini kok? Lamongan ramari-mari. Kata Pak kemarin Pak Mas bilang, nggak saya beritahu karena pengalaman kemarin dari Namiro. Lah wong saya Namiro kemarin lewat Mantub, nggak lewat sini. Saya kemarin lewat Mantub, lewat Balong Panggang karena memang dari arah sana saya, dari arah selatan terus ke sini. Kalau yang tadi dari arah rumah jadi ya lewat situ. Allahu Akbar. 4:30 saya berangkat. Sampai sini 7:30 kurang 5 menit tadi masuk sini. 3 jam Surabaya ngomong. Ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau nggak ada tak tutup. Dah, saya tak sholat. Belum sholat nih saya. Nanti saya sholat 3-2. Mufasir safar saya. Nanti sama Ustaz Hendri saya berdua. Kalau ada mau ikut lagi sholat nggak apa-apa. Dihitung apa? Sunnah. Kalau ada mau ikut. Dah, nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada yang kita diskusikan. Alhamdulillah. Ayo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.